Kembali lagi di channel kesayangan kalian, di mana hari ini kita bakal bahas nih salah satu di mana saya versus strawberry. Justru menurut pengalaman saya selama 10 tahun di bidang pendidikan, justru bukan strawberry generation yang berbahaya. Yang berbahaya itu adalah silent generation. Ya, seperti thumbnailnya ini diangkat beberapa film-film Korea, justru orang-orang atau anak-anak yang diam justru lebih berbahaya daripada anak yang brutal, yang nakal, yang melawan, ya. Justru silent generation ini lebih banyak perhitungan dan lebih berbahaya. Seperti beberapa film yang pernah diangkat di Korea. Oke, seperti apa bahayanya? Ini yang pertama. Si silent generation ini hidupnya apatis dan dia punya individualisme yang ekstrim. Dan ini memang betul, saya approve 100% bahwa mereka memang orang-orang atau siswa-siswa ya yang introvert atau yang silent generation itu lebih berbahaya, guys. Kenapa? Karena mereka tidak peduli dengan dunia sekitarnya, kecuali mereka diganggu, gitu ya. Ada hal yang merasa dia tidak enak, ya, dan dia berfokusnya pada diri sendiri, gitu. Dan itu sangat berbahaya. Kamu punya temen gak kayak begitu? Coba komen ya. Kalau kamu punya temen kayak begitu, hati-hati. Oke? Kemudian yang kedua nih, seperti film Weak Hero. Ini kan apa ya? Memunculkan pahlawan baru yang memang posisinya lemah, gitu ya, yang dibully, yang diganggu, dan akhirnya mereka penuh perhitungan di setiap perlawanannya. Ya, dia seperti bom waktu dan apa bisa dibilang saya mengambilnya adalah ilustrasi teori bola salju, di mana dia semakin kecil, ya, dia memendam rasa dendam itu, kemudian sampai akhirnya meledak, besar dan meledak. Besar itu seperti salju, ya, bola salju yang bergulir terus. Kemudian yang kedua adalah bom waktu dan akhirnya mereka meledak, ya. Di film Weak Hero itu menampilkan sosok seperti pahlawan yang juga melawan kekerasan maupun pembulian di sekolah. Ya, itu diangkat di film Korea dan itu rame banget di Netflix. Ya, kita seperti tahu ya bahwa memang Silent Generation approve dari saya 100% itu berbahaya kalau dia diganggu. Kalau tidak diganggu, dia nggak peduli dengan hal yang lain. Bahkan bela sesama tuh dia tidak care gitu ya dengan yang lain. Oke? Yang ketiga nih, sebelum kita bahas jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Kemudian komen, apakah tanda-tanda tersebut kamu sedang ada di circle itu? Gitu ya. Apakah ada teman sekelasmu yang mungkin salah satunya seperti yang kita bahas kali ini? Oke? Kemudian nih, yang ketiga, dia kehilangan teladan keberanian moral. Jadi bahwa mereka itu lebih baik diam, ya. Ah, nggak peduli lah, lu mau ganggu silahkan, mau mau pecahin kaca silahkan, asal si silent generation ini tidak diganggu. Oke. Dan ini benar-benar, dan itu saya pernah menangani ya beberapa kasus yang memang si anak tersebut itu diem, ya, dan banyaknya itu perempuan. Jadi perempuan kan memang ya berdasarkan circle-nya dia. Dan itu akhirnya meledak cuman gara-gara sebuah apa ya, dia mengerjakan ujian praktek tapi dia nggak terima dengan scene tersebut, dia nggak mau dengan adegan tersebut, akhirnya dia meledak. Berantem lah antara perempuan dengan perempuan. Yang satu rambutnya dijambak gitu ya, yang satu nyakar. Jadi dua-duanya anak yang diem di kelas, ya. Dia hidupnya sendiri, dia pakai earbud, kalau istirahat dia sibuk dengan sendirinya ngegambar gitu ya, sampai akhirnya bom waktu itu meledak dan itu saya tangani, ya.
Kemudian yang keempat nih, dia kurang jaringan sosial. Jadi ya tadi saya bilang dia berkutat dengan hidupnya sendiri, dia asik dengan hidupnya sendiri, dia nggak peduli dengan dunia luar. Bahkan nanti di dunia kerja pun lebih banyak di belakang ya, di belakang meja gitu ya. Dia banyaknya komputerisasi. Nah, itu lebih cocok memang. Tapi untuk hal-hal yang diganggu atau yang dia terasa terancam, itu sangat berbahaya, guys. Hati-hati dengan orang tersebut. Ya, hati-hati. Jadi dia relasinya kurang, kemudian dia membatasi dirinya. Dia bikin barrier dia sendiri gitu. Ya, dia memagari dirinya sendiri untuk tidak komunikasi dengan yang lain, dan itu sangat berbahaya. Hati-hati ya, sangat berbahaya. Dan yang terakhir nih. Nah, ini dia. Silent generation itu rentan memendam stres atau emosi negatif dia sendiri. Jadi hati-hati. Ya, lebih baik sanguin. Oke, semuanya ada plus minus. Plusnya orang silent generation dia cocok di belakang layar. Dia sangat cocok. Dia dengan kayak accounting, ya kan, perpajakan, audit, ya, kemudian ngegambar, ilustrator, dia pasti lebih cocok. Ya, tapi jeleknya silent generation daripada strawberry generation, strawberry itu lebih apa ya? Mengekspresikan diri gitu. Dia mengetahui keadaan sekitar ya, dia lebih peduli, empati, walaupun di saat pekerjaan dia nggak cocok di belakang gitu ya, dia lebih cocoknya bertemu dengan orang. Nah, itu strawberry generation ya, walaupun dia dipencet sedikit udah ngegerutu gimana gimana, banyak gimananya gitu ya. Nah, ini si silent generation saya banyak nangani, laki-laki pun ada. Laki-laki juga kita pernah pegang ya, bahwa dia tidak diterima dengan lingkungan sekitar karena dia aneh gitu. Memang aneh silent generation. Coba lihat, nonton di Week Hero gitu ya, yang lagi trending sekarang. Itu sangat mencirikan bahwa bullying itu sebenarnya tidak harus dilawan dengan bullying lagi gitu. Orang bullying itu lagi cari yang namanya pengakuan. Dia seneng gangguin orang gitu. Tapi salah satu caranya adalah apa ya? Bikin dia bangga gitu. Oh iya, kenapa lu badannya pendek, dasar pendek ya, kalau dikasihnya begini. Nah, itu bullying itu harus eh, apa di backup dengan kata-kata yang membangun si pelaku tersebut gitu ya. Jadi kita tahu nih ya, bahwa silent generation atau orang yang tipikalnya diem itu akan sangat berbahaya ya. Bom waktu yang kita tunggu bisa meledak kapanpun gitu ya. Oke, ini video kita di kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya. Coba komen apakah kamu orang tersebut atau circle kamu ada di orang tersebut gitu ya. Ya, atau di kelas kamu atau dimanapun, adakah di tempat kerja kalian yang memang, atau bahkan anak kalian yang seperti itu. Dan itu harus ditreatment dan harus hati-hati. Oke, sampai situ di video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.